Teknologi kapal sekarang sudah sangat canggih dan maju. Meskipun sudah sangat canggih, kapal konvensional tak memiliki kemampuan menerobos lapisan es. Sehingga tak jarang kapal-kapal tersebut terjebak di lapisan es yang tebal. Apalagi ketika berlayar ke wilayah utara yang memiliki lapisan es yang tebal. Sehingga kapal tersebut harus dibantu oleh kapal lain. Dibantu oleh kapal pemecah es yang sangat kuat yang bisa memecahkan es tebal. Kali ini kita lihat kapal-kapal yang terjebak di lapisan es yang super tebal. Pada akhir tahun 2013, kapal akademik Soskalski yang tengah melakukan pelayaran Spirit of Mawson terjebak es yang super tebal di kutub selatan. Kapal asal Rusia tersebut membawa 74 orang penumpang yang terdiri dari ilmuwan, turis, petualang, dan wartawan. Beberapa bagian kapal juga mengalami kerusakan karena berusaha menerobos es yang super tebal. Para penumpang kapal ini pun terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter. Sementara kapal pemecah es yang lebih kuat akan membantu membukakan jalan bagi kapal. Tapi butuh waktu 2 hari bagi kapal pemecah es untuk mencapai lokasi kapal yang terjebak. Bersyukurnya kapal ini berhasil dievakuasi. Pada tahun 2010, cuaca yang sangat ekstrim melanda wilayah Eropa. Beberapa wilayah Eropa dilanda dingin yang sangat-sangat ekstrim. Hal tersebut membuat Laut Baltik membeku. Bahkan lautnya membeku dengan sangat cepat. Hal tersebut membuat banyak kapal yang tengah berlayar terjebak di lautan es. Ada sekitar 50 kapal yang terjebak di Laut Baltik yang berubah menjadi lautan es. Beberapa di antaranya merupakan kapal feri yang mengangkut ribuan penumpang. Evakuasi pun dilakukan dengan segera. Beberapa kapal pemecah es dikerahkan untuk membukakan jalan bagi kapal. Beruntungnya, kapal-kapal yang terjebak bisa diselamatkan dalam waktu yang cepat. Terkadang cuaca dingin yang sangat ekstrim juga membuat kapal pemecah es pun terjebak di lapisan es yang tebal. Seperti yang pernah terjadi pada USGC Haley. Kapal pemecah es kepunyaan Amerika ini ditugaskan mengantarkan bahan bakar ke wilayah Alaska yang tak bisa diakses karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Namun di tengah perjalanan, kapal USGC Haley justru kesulitan menerobos es. Es yang sudah dipecahkan dengan cepat kembali membeku. Kapal ini harus berputar berkali-kali agar bisa melewati es yang tebal ini. Bahkan kapal USGC Haley sempat stuck untuk waktu yang lama. Beruntungnya kapal tersebut bisa survive tanpa harus dibantu oleh kapal pemecah es lainnya. Pada tahun 2019, sebuah kapal pemecah es milik Kanada harus bergerak cepat ke arah utara untuk menyelamatkan kapal pesiar yang terjebak dekat kutub utara. Kapal pesiar ini terjebak di lautan yang membeku karena cuaca yang ekstrim. Kapal pesiar ini membawa 163 penumpang. Kapal pesiar ini sejatinya masih bisa bergerak sedikit demi sedikit. Namun jika terus dipaksakan, kapal bisa mengalami kerusakan hingga akibat fatalnya kapal bisa tenggelam. Kapal pemecah es pun datang dan langsung membukakan jalan untuk kapal pesiar ini melintas. Beruntung kapal pemecah es berhasil membawa kapal pesiar bersandar kembali ke pelabuhan. Berikutnya kita lihat 2 kapal wisata terjebak di Danau Erie yang terdapat di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Kedua kapal tersebut tak bisa bergerak sama sekali karena danau membeku dengan sangat cepat. Kedua kapal ini pun menunggu bantuan datang. Selanjutnya, 1 kapal terjebak di Danau Michigan, Amerika Serikat. Kapal yang berukuran besar ini stuck tak bergerak akibat danau yang membeku. Kapal pemecah es pun bergerak perlahan membukakan jalan bagi kapal ini. Lalu apa yang terjadi ketika kapal terjebak di lautan es? Bumi bagian utara dan selatan memiliki suhu yang lebih dingin, apalagi di musim dingin. Suhunya sangat-sangat ekstrim. Hal tersebut bisa membuat lautan membeku dengan sangat cepat.
Kapal-kapal yang tengah berlayar pun bisa terjebak di lautan es. Kapal tersebut akan kesulitan bergerak. Bahkan jika dipaksakan bergerak pun bisa berakibat fatal. Bagian-bagian kapal bisa mengalami kerusakan. Hal terparahnya, lambung kapal bisa bocor dan hal tersebut bisa menyebabkan kapal tenggelam. Karena lautan yang membeku biasanya hanya bagian atasnya saja yang membeku, sedangkan bagian dalamnya masih mencair. Jadi ketika kapal terjebak di es, hal yang harus dilakukan adalah meminta bantuan. Selanjutnya kapal pemecah es pun akan datang memecahkan es dan membukakan jalan untuk kapal melintas. Kapal pemecah es merupakan kapal yang didesain dan dirancang dengan tujuan memecah lapisan es. Bagian lambung kapal harus benar-benar kuat untuk menahan es dan tidak mudah rusak. Desain dan bentuknya berbeda dari kapal biasa, sehingga ketika melaju, kapal ini bisa memecahkan es. Baling-baling dan tangki pemberat juga dibuat tahan terhadap es. Selain itu, mesinnya juga harus memuntahkan tenaga yang sangat besar, karena kapal harus bergerak maju menghancurkan lautan yang membeku. Makanya beberapa kapal pemecah es saat ini ditenagai oleh mesin tenaga nuklir. Adalah Rusia satu-satunya negara yang bisa menciptakan kapal pemecah es bertenaga nuklir. Yap, Rusia memang menjadi raja kapal pemecah es. Mereka memiliki beberapa kapal pemecah es yang besar dan terkuat. Kapal pemecah es terbesar dan terkuat saat ini adalah kapal The Arctica. The Arctica merupakan kapal pemecah es kepunyaan Rusia yang bertenaga nuklir, dan saat ini menjadi kapal pemecah es terkuat dan terbesar di dunia. Kapal ini mulai dibangun pada tahun 2013, diluncurkan 2016, dan baru mulai ditugaskan pada tahun 2020. The Arctica memiliki panjang 173 meter, lebar 33 meter, dan memiliki kapasitas kargo 7.100 ton. Kapal ini memiliki dua reaktor nuklir yang menghasilkan daya total 97.800 horsepower. Kapal R3 bisa menembus es tebal sekitar 3-4 meter. Kapal ini memiliki kecepatan 22 knot jika berlayar di lautan normal. Namun jika berlayar di es yang tebal, kecepatannya sekitar 2 knot. Kapal ini difungsikan untuk mengawal atau untuk membukakan jalan bagi kapal-kapal besar yang akan berlayar di laut-laut utara. Selain itu juga untuk ekspedisi ke Kutub Utara, ataupun untuk mengangkut turis yang akan berwisata ke Kutub Utara. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.